Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Syawalina dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas 2A. Saya di sini akan menganalisis materi tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad 1 sampai 5 Masehi. Nah, pada abad 1 sampai dengan 5 Masehi itu ada 3 kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pada abad tersebut, yaitu ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan juga Kerajaan Salakanegara. Nah, untuk Kerajaan Kutai itu didirikan oleh seorang raja bernama Kudungga, yang dimana Kudungga ini merupakan sebagai raja pertama dari Kerajaan Kutai. Letak dari kerajaan ini yaitu terletak di hulu Sungai Mahakam, tepatnya itu di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bisa dilihat ini adalah peta dari letak kerajaan dari Kerajaan Kutai. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan nama raja-raja dari Kerajaan Kutai dari awal sampai akhir. Nah, raja yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Maharaja Kudungga Anumerta Dermawan. Selanjutnya, Maharaja Asmawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Marawijaya-Warman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanagawarman, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Gadinggawarmandewa, kemudian Maharaja Indrawarmadewa, Maharaja Sanggawarmandewa, Maharaja Chandrawarman, Maharaja Sri Lankadewa, Maharaja Guna Paranadewa, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Sri Ajidewa, Maharaja Mulyaputra, Maharaja Nala Pandita, Maharaja Indra Parutadewa, dan yang terakhir yaitu Maharaja Dharma Setia. Di kerajaan Kutai ini, agama Hindu itu sangat berkembang sekali di lingkungan istana, atau disebut juga dengan istana sentris. Tetapi, masyarakat di daerah pedalaman saat itu masih mempercayai adanya totemisme dan kepercayaan lainnya. Untuk kehidupan sosial dan ekonominya di kerajaan Kutai itu sudah maju baik dalam sektor perdagangan, peternakan, atau pertanian. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa salah satu raja dari kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini adalah masa dari kejayaan dari kerajaan Kutai. Di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai itu hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur, sehingga rakyat Kutai pun hidupnya sangat sejahtera dan sangat makmur. Kemudian juga Mulawarman ini terkenal sebagai raja yang arif juga bijaksana. Ia pernah membagikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Namun, ketika dipimpin oleh Maharaja Dharma Setia, kerajaan Kutai ini mengalami keruntuhan saat dipimpin oleh Maharaja Dharma Setia. Saat itu Maharaja Dharma Setia tewas dalam sebuah peperangan di tangan Kutai Kertanegara ke-13. Selanjutnya untuk sumber-sumber sejarah itu terdapat 7 prasasti Yupa yang dibuat pada abad 5 Masehi, ditulis dengan huruf Pallava yang berbahasa Sanskerta. Lanjut, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad 1 sampai dengan 5 Masehi. Nah, untuk Kerajaan Tarumanegara itu didirikan oleh seorang raja bernama Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Nah, hal tersebut itu berdasarkan naskah Wangsakerta. Secara etimologi, Tarumanegara itu berasal dari kata Taruma dan kata Nagara. Selanjutnya ini adalah peta dari letak Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya itu raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Tarumanegara.
Yang pertama itu Jayasingawarman, yang kedua itu Dharmayawarman, kemudian Purnawarman, kemudian Wisnuwarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryavarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan yang terakhir adalah Linggawarman. Di kerajaan Tarumanegara ini untuk kehidupan sosial ekonominya terdapat dugaan bahwa mata pencaharian di kerajaan Tarumanegara itu berada pada sektor peternakan, perburuan, perdagangan, perniagaan, juga pertanian. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan itu ketika dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Punawarman. Saat itu daerah kerajaan Tarumanegara itu sangat luas, yakni sama dengan luas daerah Jawa Barat yang sekarang ini. Nah, itu sangat luas sekali. Juga Raja Punawarman ini dikenal sebagai raja yang kuat, juga bijak kepada rakyatnya. Untuk bukti sejarahnya itu ada Prasasti Ciareten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, dan juga Prasasti Tugu. Oke, selanjutnya Kerajaan Salakanegara, yang dimana Kerajaan Salakanegara ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Dalam sebuah naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa Kerajaan Salakanegara ini merupakan kerajaan yang pertama berdiri di Nusantara, yaitu pada abad ke-1 Masehi atau 130 Masehi. Salakanegara ini memiliki arti sebagai ngeri perak. Nah, kerajaan ini juga diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayahnya yang memiliki kesamaan dengan wilayah suku Sunda. Kerajaan Salakanegara ini berdiri pada tahun 130 Masehi sampai dengan 362 Masehi. Selanjutnya saya akan menyebutkan nama raja dan ratu yang memerintah kerajaan Salakanegara. Raja yang pertama yaitu Raja Dewa Warman II, kemudian Raja Dewa Warman III, Raja Dewa Warman IV, Raja Dewa Warman V. Kemudian juga ada ratu yaitu Ratu Mahisasura Mardini Warmandewi. Selanjutnya Raja Dewa Warman VI, Raja Dewa Warman VII, kemudian Ratu Spatikarnawa Warmadewi, dan yang terakhir Raja Dewa Warman. Untuk kehidupan sosial ekonomi di Kerajaan Salakanegara ini bercorak maritim dan agraris. Kerajaan ini juga menguasai perairan antara Jawa dan Sumatera, sehingga banyak juga pedagang dari India dan Cina yang datang ke Salakanegara. Kerajaan Salakanegara juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara menaklukkan kerajaan di sekitar wilayahnya. Namun, Kerajaan Salakanegara juga mengalami kehancuran yang bermula dari tidak adanya penerus tahta raja di Kerajaan Salakanegara. Nah, hal itu yang membuat kemunduran dari Kerajaan Salakanegara. Untuk sumber sejarahnya atau peninggalannya itu ada Pemandian Purba yang terletak di Cihunjuran, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.